Halo teman-teman siswa-siswi MAN 3 Tangerang. Siap-siap ya, hari ini kita bakal seru-seruan bareng menyelami dunia pengolahan data pakai yang namanya spreadsheet. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih kalian lihat tumpukan data kayak gini? Cuma ada nama sama angka, mungkin daftar nilai kelas. Sekilas pusing banget kan? Nggak jelas ini maksudnya apa. Nah, biar nggak pusing, kita harus paham dulu nih satu hal yang penting banget. Bedanya data sama informasi. Kelihatannya mirip, tapi sebetulnya beda jauh. Coba bayangin deh, data itu kayak bahan-bahan masakan yang masih mentah. Cuma sekumpulan angka, tulisan, atau simbol. Ya, gitu aja. Belum ada artinya. Sama kayak bawang sama cabai di atas talenan. Belum jadi apa-apa kan? Nah, beda banget sama informasi. Informasi itu data yang udah kita masak. Udah kita olah, udah kita rapihin, jadi punya arti. Informasi itu bisa ngejawab pertanyaan kita. Persis kayak bahan-bahan mentah tadi, setelah diolah, jadi makanan enak yang siap kita santap. Jelas kan bedanya? Jadi, intinya tuh gini. Kita mengubah tumpukan angka acak kayak 85, 92, 78, 65 menjadi sesuatu yang bermakna. Misalnya, oh ternyata nilai rata-rata kelas kita 80. Dari yang tadinya cuma daftar nama, sekarang kita bisa tahu siapa aja yang masuk peringkat teratas. Keren kan? Terus, gimana cara kita masak data ini? Tenang, kita punya alat ajaib yang super canggih tapi gampang banget dipakainya. Mungkin kalian udah pernah lihat juga. Tara, kenalin, ini dia spreadsheets. Bisa pakai Microsoft Excel atau Google Sheets. Kelihatannya cuma kotak-kotak biasa ya. Eits, jangan salah, di dalam kotak-kotak inilah semua keajaiban pengolahan data bakal terjadi. Aturan mainnya gampang banget kok. Yang ke bawah itu namanya kolom, biasanya pakai huruf A, B, C. Yang ke samping itu baris, pakai angka 1, 2, 3. Nah, satu kotak itu sendiri namanya sel, misalnya C5. Anggap aja ini papan permainan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kita bakal belajar beberapa jurus dasar buat mulai mengolah data dan nemuin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Kita mulai dengan pertanyaan simple. Dari semua nilai yang ada, siapa sih juaranya? Dan siapa yang mungkin butuh sedikit bantuan buat ngejar ketinggalan? Dan buat nyari jawabannya gampang banget. Kita tinggal pakai jurus namanya fungsi max MAX buat nemuin nilai paling tinggi dan min MIN buat nilai paling rendah. Klik, langsung ketemu. Nggak perlu lagi tuh melototin satu-satu angkanya. Hemat waktu banget kan? Pertanyaan detektif selanjutnya, secara keseluruhan gimana sih performa kelas ini? Bagus, cukup, atau perlu ditingkatkan? Buat tahu itu, kita bisa pakai fungsi average. Tinggal pilih aja semua nilainya, terus enter, dan spreadsheet yang bakal hitungin buat kita. Ini berguna banget loh, misalnya buat guru biar tahu gambaran umum kemampuan satu kelas. Oke, sekarang pertanyaan yang lebih spesifik tapi penting banget. Gimana caranya kita tahu ada berapa siswa yang lulus? Misalnya KKM atau nilai minimal buat lulus itu 75. Nah, buat yang ini ada jurus andalan namanya count if. Gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, pilih semua datanya. Kedua, kasih tahu kriterianya apa. Misalnya, lebih dari atau sama dengan 75. Ketiga, biarkan spreadsheet yang bekerja. Dia bakal hitung otomatis ada berapa orang yang memenuhi syarat itu. Canggih! Kita udah berhasil nih ngitung-ngitung angkanya. Tapi, biar makin asyik, gimana kalau kita bikin data ini bercerita lewat gambar? Ini dia bagian paling kerennya. Caranya super gampang. Tinggal pilih data yang mau kamu ubah, lalu cari menu sisipkan atau insert, dan pilih bagan atau chart. Cuma beberapa klik aja, dan tumpukan angka kita bakal berubah jadi gambar yang menarik. Dan jadi deh. Coba lihat diagram batang ini. Sekarang kita nggak perlu baca angka satu persatu lagi. Cukup lihat aja batang mana yang paling tinggi. Langsung kelihatan kan siapa yang nilainya paling oke? Nah, ini bukti kalau data bisa berbicara jauh lebih jelas lewat gambar. Jadi, ingat ya, intinya adalah kita mengubah data yang tadinya acak-acakan dan bikin pusing menjadi sebuah cerita yang jelas dan gampang dimengerti. Dan ini bukan cuma buat pelajaran loh, keahlian ini bisa banget kalian pakai buat proyek sekolah, hobi, atau apapun. Coba deh pikirin sebentar, data itu ada di mana-mana. Statistik pertandingan olahraga, hasil survei di kelas, bahkan berapa lama kamu main gadget tiap hari. Sekarang kalian udah punya alat dan jurusnya.
Kira-kira misteri apa nih yang mau kalian pecahkan?